Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine. I'm fine. Okay, today we are going to continue our material. The topic today is has and have. Jadi materinya untuk hari ini, pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini adalah materinya bagaimana cara menggunakan have dan has di dalam bahasa Inggris. Ya. Baik. Masih hitam ya. Baik, ini ya materinya adalah have dan has. Oke, ada yang tahu apa itu have dan has? Boleh kalau ada yang tahu mau coba-coba jawab, dibuka suara di unmute. Ada yang tahu apa itu have or has? Mempunyai. Mempunyai. Oke, Akbasar memiliki. Ada lagi pengen coba? Ya. Apa Raisya? Punya Pak, punya. Punya. Oke. Bagus. Nah, adapun untuk materinya yang kita akan bahas adalah ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu pertama mengenal arti have dan has. Yang kedua memilih subjek yang sesuai penggunaan have dan has. Kemudian have dan has sebagai main verb, have dan has sebagai auxiliary verb. Boleh sambil dicatat ya poinnya ya. Atau nanti ya dicatat, nanti Bapak tampilkan kembali. Baik. Mengenal arti have, has. Apa sih artinya have dan has? Kemudian subjeknya itu kalau umpamanya have, maka subjeknya itu harus apa? Kalau subjeknya has, maka subjeknya yang mana? Oke. Kemudian have, has akan kalimat, cara membuat kalimat have, has ketika posisinya sebagai main verb. Main verb itu apa artinya? Kata kerja utama. Kemudian ada nanti dijelaskan juga ketika posisinya have atau has itu sebagai auxiliary verb. Auxiliary verb itu artinya kata kerja bantu. Jadi di dalam bahasa Inggris kata kerja itu bisa posisinya sebagai ada 2 posisi. Dia bisa sebagai kadang dia itu bisa sebagai kata kerja utama, bisa dia sebagai kata kerja bantu. Gitu ya. Ada sebagai kata kerja utama, ada sebagai kata kerja bantu. Baik. Sampai di sini dulu ya, kita pahami kalau bahwasanya pada kali ini kita akan membahas setidaknya 4 poin pembahasan. Teman-teman dengarkan seksama dan silahkan catat. Dan if do you don't understand, please give the question. Kalau kalian tidak paham, silahkan tanyakan. Raise your hand. Don't be shy, but be brave. Jangan malu untuk bertanya, akan tapi berani ya. Kalau nggak paham, tanya. Oke, next. Setelah kita tahu pembahasan kita, sekarang kita akan membahas satu persatu, step by step. The first is mengenal arti kata have dan has. Apa sih arti sendiri dari kata have dan has itu? Oke, kita baca ya. Pada fungsi pertama, yaitu sebagai main verb. Apa tadi main verb, teman-teman boleh bisa jawab? Kata kerja utama. Oke, sip, Sofia. Kata kerja utama. Main verb adalah kata kerja utama. Penggunaan have dan has menjadi kata kerja yang memiliki banyak makna. Salah satunya maknanya adalah mempunyai. Ini posisinya sebagai main verb ya, sebagai kata kerja utama. Dia artinya bisa mempunyai atau memiliki. Contoh. Oke, kita pencet. Kita balikan lagi, oke ya. Lihat kita contohnya ada there are 2 samples. Example of main verb sentence. I have a new laptop. I have, cara bacanya have a new laptop. I artinya apa? Saya. Have punya.
mempunyai atau memiliki. New laptop, new. What the meaning of new? Baru. Baru. Oke, new laptop berarti laptop baru. Saya punya laptop baru atau saya memiliki laptop baru atau saya mempunyai laptop baru. Jadi artinya have di sini memiliki arti mempunyai atau memiliki atau punya. Oke ya. Kalau dia posisinya sebagai kata kerja utama atau main verb bahasa Inggrisnya. Kemudian she has a handsome husband. Wah, dia memiliki atau mempunyai suami yang ganteng. Contohnya pamer apa nanti next ya kalau udah memiliki istri. Berarti tentunya istrinya bilang begitu. Istrinya dia memiliki suami yang ganteng. Oke ya. She has a handsome husband. Dia perempuan has di sini artinya mempunyai atau memiliki handsome husband. Handsome, what do you mean of handsome? Ganteng. Okay, Rafli, do you know what the meaning of handsome? Ganteng, Mbak. Okay, so are you handsome? Iya, bahkan saya cowok. Oke. Sepakat ya teman-teman semuanya ya? Oke, bercanda saja ya. Oke, Rafli, artinya paham maksud Bapak. Jadi has di sini memiliki arti mempunyai. Kalau dia posisinya sebagai main verb. Ketika have atau has itu posisinya sebagai main verb, dia bisa memiliki arti mempunyai, memiliki atau punya. Itu poinnya, oke? Oke, sampai situ paham? So far, so good. Oke, coba deh, kita coba Anindya coba buat contoh deh dari kata main verb-nya. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Buat contoh, ada yang pengen coba? Buat? Raisya? Enggak, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Apa Pak tadi Pak itunya? Artinya, dengerin. Artinya kalau have sama has itu artinya have itu artinya mempunyai. Coba buat kalimat dari kata mempunyai. Kalau malu disebutkan, coba ditulis aja di chat room-nya. Bapak lihat. Oke, Bapak dilihat chat room. Silakan ada yang mau coba di chat room. Saya tahu Pak. Apa boleh? I have a new book. I have new books. Siapa itu? Saya Pak. I have a new pencil. Siapa tadi? Apa? Rafa. Oke, I have new phone. Basar. Tadi Rafa, I have new books. I have new mobile phone. HP. I have a new t-shirt. Oke, benar semua nih, benar jawabannya. I have new HP, new phone. Sip. I have a new t-shirt. Pensil, good ya. Next. Tadi izin bicara sebentar. Oke, masih terjeda. Kita baru mengenal arti Izin ke toilet ya, Pak. has pada posisinya ketika dia posisinya main verb. Baik. Oke, masih. Nah, sekarang pada posisi kedua tadi ya main verb ya. Sekarang posisinya yang kedua adalah ketika have dan has sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu yang memiliki kalau ketika dia posisi sebagai auxiliary verb, dia memiliki arti telah atau sudah. Kemudian dia dipasangkan dengan verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Digunakan ini tensinya simple perfect, tapi nanti kalian belum sekedar info saja untuk menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan. Sebagai kata kerja bantu auxiliary verb, misal contoh, I have bought a new house. Saya sudah membeli rumah baru. Ini kata kerja pertamanya buy. Ketika dia kata kerja ketiga, di sini artinya berubah katanya menjadi bought. Di sini I have di sini artinya bukan memiliki ya, tapi sudah. Contoh lagi,
She has a got new baby. Ia sudah mempunyai seorang bayi. Has di sini dia artinya bukan memiliki, akan tetapi sudah. Contohnya, I have eaten. I have taken breakfast. Saya sudah makan pagi. Saya sudah makan. Saya sudah sarapan. Have-nya di sini berarti dia artinya telah. Baik, itu untuk arti. Sekarang pembahasan yang kedua adalah bagaimana kita membedakan antara have dan has itu sesuai dengan subjeknya masing-masing. Tadi kan ada ya, I have, kemudian ada she has. Kok beda, Pak? Ada yang has sama yang have, apakah beda? Untuk arti have dan has itu sama. Bedanya dilihat dari subjeknya. Subjek apa artinya, teman-teman? Subjek, what do you mean of subject? Suatu benda. Benda. Yang lain? Subjek itu apa? Tempat. Tempat. Subjek, apa ada yang tahu subjek? Saya makan nasi. Saya itu adalah subjek. Apa artinya subjek? Kalimat. Orang. Kata. Oke, lagi. Sampai ada yang benar. Kalimat. Kalimat. Ada yang lagi? Saya makan nasi. Sayanya subjek. Berarti saya itu apa? Sebagai, posisinya sebagai apa? Kata kerja, Pak. Kata kerja. Saya kata kerja ya. Oke, saya yang melakukan namanya? Orang. Ya, benar, orang. Tapi apa namanya? Bahasanya? Pelaku. Pelaku. Oke ya, subjek itu artinya pelaku, orang yang mengerjakan sesuatu. Nah, bedanya artinya sama ya, have dan has, tapi bedanya ketika dilihat dari subjeknya. Kalau subjeknya Ayu Dewi, maka menggunakan have. Kalau subjeknya plural itu lebih dari satu orang. Contohnya, Nakesha and Aksal pakainya have. Kalau Nakesha aja pakainya has. Kalau Kendre aja pakainya has, tapi kalau Salma and Kendre pakainya have. Jadi kalau subjeknya itu atau pelakunya lebih dari satu orang, atau they subjeknya, atau we kita, atau I saya, atau you kamu, maka dia menggunakan ininya have. Gunakan have. Kalau subjeknya cuma satu orang atau she he it, maka dia menggunakan has. Oke? Paham? Coba Bapak tanya dulu deh. Oke, Pak. Salma and Salima. Tinggal dijawab ya. Ini jawabannya has atau have. Kalau subjeknya Mahameru and Naila. They. Apa? They. Ya, berarti pakai yang mana? Have. Have. Jawabnya langsung have atau has saja ya. Oke, sekarang Bapak tanya ke Muhaimin. Dengar Bapak? Do you hear me? Muhaimin? Bapak. Oke. Jawabannya has atau has ya, cepat ya. Sekarang kalau subjeknya contohnya Dani. Kalau Dani aja, maka pakai yang mana? Have. Pakai yang has. Oke. Kenapa pakai has? Karena dia subjeknya satu orang. Pelakunya satu orang. Oke, Nakesha Salsabila. Kalau subjeknya Rafa, Aksal, and Kendre, maka menggunakannya Have. 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 Oke, good. Paham ya sampai ini? Jadi begitu. Penggunaan subjeknya harus sesuai. Kalau dia subjeknya they, we, I, you yang ini, maka kita harus menggunakan yang have. Kalau subjeknya she, it, maka dia menggunakan has. Untuk artinya sama. Oke, sama ya. Oke, next.
Sekarang penggunaan have atau has sebagai kata kerja utama. Main verb. Teman-teman silahkan kita lihat. Pertama, they have beautiful eyes. Boleh diikutin Bapak? They have beautiful eyes. They have beautiful eyes. Beautiful eyes. Oke, cara bacanya pertama, they They have have beautiful beautiful eyes. eyes. Bacanya bukan S tapi eyes. Baru 4 orang yang bersuara ya, yang lainnya nggak bersuara. Oke, they ikutin. They have beautiful eyes. They have beautiful eyes. She has. Okay, repeat after me. She has She has a lot of money. a lot of money. A lot of money. Okay, he doesn't He doesn't have have much time. much. Okay, do you have a dream? Do you have a dream? Oke, silakan di-mute lagi suaranya. Jadi di sini artinya teman-teman kalau ketika dia have-nya itu dia posisi sebagai kata kerja utama, dia artinya bisa punya, bisa memiliki, ya. They have beautiful eyes. Dia memiliki mata yang indah. She has a lot of money. Dia memiliki banyak uang. He doesn't have. Dia tidak punya. Di sini punya ya have-nya. Do you have a dream? Apakah kau punya sebuah impian? Oke. Kalau have has-nya itu kata kerja utama atau main verb, maka dia posisinya artinya menjadi bisa memiliki, bisa punya atau mempunyai. Next. Penggunaan have dan has sebagai kata kerja bantu. Penggunaan have atau has sebagai kata kerja bantu. Atau bahasanya auxiliary alias helping verb, pembantu kata kerja. Contoh, she has start a new company. Dia sudah memulai perusahaan baru. Rumusnya, dia kata kerjanya dia bentuk ketiga. Dia artinya bukan mempunyai ya, tapi dia artinya sudah. She has start a new company. Dia sudah memiliki, dia sudah memulai perusahaan baru. They have lived. Teman-teman perhatikan Bapak cara bacanya ya. They have lived here since 1980. Mereka sudah tinggal di sini sejak 1980. Have you seen him today? Apakah kamu telah melihatnya hari ini? Kemudian, I have already received a letter from my dad. Saya sudah menerima surat dari ayahku. Kemudian yang terakhir, she has watched the movie 3 times already. Dia telah menonton film tersebut sebanyak 3 kali. Jadi kalau mau bilang 3 kali, 3 times. 1 kali, 1 time, 2 times, 3 times. Oke ya. Jadi kalau dia has atau have-nya itu di posisinya sebagai auxiliary, maka artinya telah. Oke, thank you so much. Yes, materinya kita itu sedikit teman-teman, tapi kita akan coba praktekkan dalam sebuah kalimat. Silahkan Bapak tanya satu persatu dulu ya ke teman-teman, mulai dari artinya, kedua contoh yang tadi, kalau kata kerja, kalau ketika posisi sebagai mentor contohnya apa, ketika posisinya sebagai auxiliary verb contohnya apa. Kita mulai dari yang pertama, urutan pertama. Oke, ada Bapak, di bawahnya ada Audia. Silakan di unmute suaranya Audia, boleh? Pertanyaan pertama adalah ke Audia, silakan dibuka suaranya. Pertanyaan, the first question is, apa arti dari
main verb and auxiliary verb. Ayo, dia belum dibuka suaranya. Di unmute. Ya. Ya, silahkan. Auxiliary verb itu kata kerja. Oke, kata kerja bantu. Kalau main verb? Kata kerja utama. Kata kerja utama. Sekarang di bawahnya ada Bashar. Bashar, hari ini kita membahas tentang apa? Tentang has dan have. Has dan has. Oke, good. Bawahnya lagi ada Aksal. Aksal. Coba artikan. Aksal. Artikan I, you, they, we. I itu saya. You itu kamu. I, you, they. They itu apa ya? Apa they? They itu ramean, rame. Rame. Ya, banyak orangnya. Berarti apa itu, Ben? Rame itu Maksudnya lebih dari 2 orang. Jadi they artinya apa? they itu kita. Kalau kita itu we. Kalau they berarti? Oh, kita itu semua. They itu semua ya. Selain dari kita apa bahasanya? Selain dari kita. Oke, teman-temannya boleh bantu. They apa artinya they? Mereka. Oh iya mereka. Oke, sekarang Kendre. Kendre coba artikan she, he, is. She is. She, he, it. She, he, it. Apa artinya? Yang keras, up your voice. Up your voice. Untuk perempuan. Ya. Baik. Kemudian suaranya nggak kedengaran. Ini lebih siapa, Pak? Ya. Oke, ya. Yang penting sudah menjawab. Sekarang Bapak pengen Ashifa Humaira, silakan. Apa bedanya? Bagaimana cara membedakan have dan has? Ashifa Humaira. Ashifa. Ya. Boleh menjawab? Perbedaan penggunaan subjek. Ya, suaranya didekatkan, mikrofonnya suaranya didekatkan ke mulutnya. Perbedaan subjek. Oke, apa? Coba boleh dijelaskan? Kalau have itu pakainya I, you, they, we. Kalau Oh. has pakainya she, is, she, he, sama it. Oke, pinter ya, sudah paham semua. Oke, next. Bapak tanya lagi. Oke, kita sekarang silahkan teman-teman kita fokus ke chat room semua, silahkan. Misalnya Kelly sampai ke wacana itu bikin kan banyak nggak pakai apa Kelly kayaknya yang pakai Pak tadi saya nyasar Pak nggak bisa pakai ini itu Dasar ya. yang pakai kenapa nah Baru itu, Pak. Oke, teman-teman boleh di-mute suaranya. Mbak Lintang kemarin di kampung Teman-teman lama boleh di-mute suaranya. jadi harus pakai terus Silahkan Bapak cek ya.
Di chat room silahkan buat kalimat have atau has yang posisinya sebagai main verb, kata kerja utama. Oke, Bapak nilai dari chat room. Ini ya, Mbak ya. Buat, silakan dibuat. Satu have, satu has ya. Masing-masing 2. Oke. Kata kerja, Pak. Ya. Di ketika have has-nya dia posisi sebagai kata kerja utama. Oke, ada masuk 1. Aksal, bukan. Raisa, I have a new cat. Good. Oke, sekarang yang has. Raisa buat yang has sekarang, yang has. Silakan yang lain. Iya, Pak. Bapak itu buatnya di mana, Pak? Di chat room, di chat room. Teman-teman bisa tahu semua chat roomnya? Yang more kan, Pak? Iya.